Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, piye kabare? Balik mana rek nang aku di sini dengan Cak Nufur. Kali ini kita mau bahas duel maut lagi antara dua HP yang lagi fenomenal saat ini. Tahun ini, awal tahun lebih tepatnya, Samsung ngerilis Android mid-range Samsung A55. Nah, karena HP ini bagus, sering banget dibanding-bandingin sama HP 5 tahun lalu. Pesaingnya, yaitu dari iOS, yaitu iPhone 11. HP tahun 2019 lawan 2024 sering banget dibanding-bandingin sama netizen di berbagai platform, di TikTok, di IG, di Facebook, sering banget dibandingin karena harganya serupa, harganya selevel. Kau mending lebih melihat Android atau si iOS ini. Kali ini kita mau tes ya, seberapa bagus mana antara satu sama lain. Gak usah lama-lama, kita mau tes hari ini di suasana pegunungan kali ini. Ayo, pada bingung pasti. Ini mana ini rekaman yang pakai Samsung A55? Mana yang pakai iPhone 11 ya kan? Memang sengaja nggak tak kasih supaya teman-teman bisa lihat nanti secara objektif. Mana yang beneran bagus, mana yang biasa aja ya. Nah setelah ini kita spill guys, teman-teman harus benar-benar perhatiin nih. Apa beda dari keduanya. Oke, lanjut. Ya, jadi gimana? Udah selesai tebakan teman-teman belum ini? Kok tebakanku salah, tebakanku bleset? Ya ini guys, gamesnya kayak gitu ya. Emang kadang mata kita tuh suka kejebak gitu sama pilihan-pilihan yang ada ya. Jadi memang di situ kita bisa lihat bagaimana ketajamannya, bagaimana warnanya, terus fokusnya, shadownya, highlightnya, dynamic range-nya, dan sebagainya ya. Tes kamera depan dari A55 dan iPhone 11, teman-teman bisa lihat mana yang paling keren dan paling kece untuk objek scenery seperti ini. Kita lagi ada di jutaan loncang ini namanya, daun bawang ya. Di Magelang, di desa wisata ya, terasering si Tembong ya. Si Tembong apa si Gembong nih? Lali aku. Si Tegong guys. Gini teman-teman bisa lihat mana yang lebih natural atau teman-teman lebih suka yang lebih berwarna atau panci saturasinya. Bisa lihat. Ini kalau nggak salah 1080 60 fps ya. Ya guys, baru nyadar ternyata bisa dibilang reviewnya tuh nggak sebanding ya, karena kita itu sebenarnya bandingin flagship sama mid range. iPhone 11 pada saat itu harganya belasan juta, sudah masuk kategorinya flagship, bandingin sama mid range A55 yang harganya 6 jutaan. Udah jelas secara fitur kalah jauh. Bisa kelihatan dari FPS yang ada di Samsung, 4K itu cuma mentok 30 fps saja. Kamera depannya pun sama, hanya mentok 30 fps-nya aja. Kalau misalkan kita pakai resolusi tertinggi. Sedangkan yang ada di iPhone, udah jelas bisa guys. Bisa 4K 60. Depan sama belakang. Dan itu baru nyadar pas aku mulai membandingkan ya. Kanan. Sini kan? Iya. Pak, pemandangannya bagus ini soalnya. Oh, ini nggak beraturan ini. Bukan landscape atau potret ini. Woi, mantap guys. Tuh di sana. Ambil kiri aja kalau susah. Yang lebih jauh daripada tebing kan.
Ya, jadi tadi ceritanya udah ngerekam perjalanan. Rasa-rasanya dulu tuh sudah tak nyalain ya fitur video stabilization di A55. Tapi pas lihat hasilnya kok goyang-goyang gitu. Ternyata mati. Ini entah kok bisa mati sendiri gitu loh fitur video stabilization-nya. Soalnya kalau misalkan kita nyalain steady on di Samsung A55, nanti terlalu zoom ya kalau untuk videonya. Makanya tadi pakai stabilisasi biasa, tapi entah kenapa mati terus guys toggle-nya itu, switch-nya itu. Jadi coba ntar kita mau tes lagi ya setelah kita nyala, karena tadi hasilnya parah bener, beda sama si iPhone 11 yang sudah stabil. Tadi kan powernya kurang tekan gitu. Wow. Ini namanya tes stabilizer. Mantap. Terus? iPhone 11 zoom di 4K 30 ya. Ini pakai lensa ultrawide. Lalu kita slide guys. Slide-nya pelan-pelan aja. Oke, ini langsung ganti switch ke lensa utama ya. Kita lihat di sini. Oh, bisa 3 kali guys. Bisa 3 kali aja, 3 kali zoom. Coba kita lihat di sisi sana ada yang sedang bekerja. 3 kali ada pengurangan kualitas dari videonya ya. Coba kita lihat Samsung. Oke, ini sama-sama 4K 30. Mari kita lihat, langsung kita slide aja. Pelan-pelan. Loh. Oh, besar ya. Nggak mulus, nggak peningkatan 0,6, 7, 8, 0,91, tapi dia langsung switching ke kamera utama. Nah, baru di sini bisa di sliding secara perlahan. Untuk zoomnya bisa sampai 10 kali guys. Tuh lihat ada orang yang lewat motor ya. Bisa 10 kali. Dan stabil ya. Coba kita lihat, cari pekerjaan tadi nggak ada. Kita lihat bendera nih, bendera. Tuh, gimana teman-teman? Nah, ini 4K 30 juga. Kita coba untuk yang iPhone ya. Tuh, kalau dia pelan-pelan guys, transisinya bagus. Walaupun ada patahan nih, tapi setidaknya dia bisa 0,9 kali guys. Tapi maksimal 3 kali aja. Dia nggak bisa dimaksimalin sampai 10 kali guys. Oke, kita tes zoom lagi di tempat yang lain ya. Langsung aja kita zoom, nggak perlu lama-lama. Ya, betul, dia langsung switch ke lensa utama ya, nggak ada slider yang pelan-pelan gitu naiknya. Seret. Dan bisa maksimal 10 kali zoom aja. Kelihatan banget jomplang dari hasil ultrawide ke main kameranya ya guys. Oke, kita mau tes autofocus di kedua HP ini. Pertama di Samsung A55. Kalau di kertas sih sudah pasti ada tulisan autofocusnya ya. Coba kita tes. Gimana, ganti nggak dia? Fokus ke HP-nya nggak? Fokus ke HP-nya? Fokus ke HP-nya ya? Ini? Ganti fokusnya? Belum. Gak usah dipencet loh. Ke tangan. Oh, udah fokus. Udah fokus. Balik lagi. Cepet nggak? Lumayan. Cepet nggak? Cepet. Fokusnya? Cepat. Cepet. Ini tadi yang lama nih kayu. Jadi buat produk review guys, produk review biasanya orang cari pakai yang kamera belakang biar tajam. Cepet ya. Oke, kita coba iPhone ya. Sekarang si iPhone 11 kita coba autofokusnya. Enggak, jangan ditap ya. Enggak. Oh, fokus. Fokus kan? Tapi agak lama tadi ya. Iya, Ini coba. kejauhan soalnya. Fokus ke orangnya. Sebentar. Ini? Oke. Oh, baru ganti. Jadi sama-sama bingung guys, karena dua-duanya
Plus minus, kadang cepat, kadang lambat. Cepet ini. Ini cepat. Cepat. Ini tangan aja deh. Ganti fokusnya. Ganti. Tapi lama. Lebih cepat mana sama yang tadi? Enggak, kalau ini fokusnya kayak gantinya halus. Oh, nggak nge-lag gitu. Iya. Hmm. Nah, fokus. Tapi kalau cepat, cepetan mana? Cepetan yang tadi. Langsung, tapi ada patahan gitu. Oke, gitu guys. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Oke. Huh. Oke, ini kita coba kamera depan, kondisi malam yang minim sekali pencahayaan. Kita pakai resolusi Full HD kalau di Samsung, kalau di iPhone HD sama-sama 1080, tapi FPS-nya 60 guys. Dan inilah kondisinya ya. Nah, tadi sebenarnya kalau di Samsung ada fitur auto FPS. Sebelumnya udah kurekam, settingannya 60. Dia langsung turun ke 26 fps. Tapi udah tak matikan. Jadi kondisinya harusnya sih gak jauh beda dari yang iPhone. Karena FPS-nya tinggi, jadi gambarnya memang agak sedikit redup guys. Oke, tes 4K kamera malam ya. Kita FPS-nya 30. Pakai kamera utama sudah jelas masih kelihatan bagus ya kalau di sini. Kalau pakai kamera ultrawide sudah pasti jelek guys. Stabilizernya juga nyala di sini guys. Oke. Aku rasa sih pertimbangannya bukan cuma dari FPS-nya aja. Pertimbangannya adalah tadi karakter warna, ketajaman, dan kompatibilitas apakah masih relevan dengan pemakaian sehari-hari di tahun 2024. Jadi teman-teman tonton sampai habis ya. Oke guys, sekarang kita bahas fotonya ya. Setelah tadi kita bahas videonya. Sebentar, kita belum bahas videonya. Kita masih preview aja tadi. Nanti kita coba ulas ya sebentar aja di akhir ya. Oke, kalau untuk fotonya jujur aja aku nih bingung karena sama-sama bagus antara Samsung A55 sama iPhone 11. Sama-sama juga ada kelebihan dan kekurangannya. Sama-sama inkonsisten juga. Jadi emang bingung guys. Mending teman-teman lihat aja langsung nih sampelnya yang aku tunjukin. Ini kita main tebak-tebakan lagi ya. Kayak video tadi. Kalau misalkan kecepatan di pause aja ya. Oke, gimana? Sudah nentuin pilihan belum? Oke, memang nggak banyak, cuma 3 aja. Kalau yang kiri, itu adalah foto dari Samsung A55 guys. Yang kanan itu dari iPhone 11. Nanti sampai belakang pun demikian. Nah, untuk yang foto pertama ini, pemandangan bukit ya. Ini sebenarnya nggak terlalu jauh bedanya. Hanya yang Samsung ini lebih pop up. Warnanya lebih keluar gitu. Sedangkan yang iPhone, dia warna langitnya kurang begitu keluar. Begitupun dengan warna rumputnya. Tapi nggak begitu kelihatan sih orang kalau melihatnya tuh notice dan enggaknya nggak begitu pengaruh. Lanjut ke foto selanjutnya, ini ada foto motor guys, RX King. Ini kita zoom. Dari sini udah kelihatan perbandingan yang jomplang. Anyway, foto ini dua-duanya dijepret dengan resolusi yang sama, 12 megapiksel. Walaupun Samsung ini punya mode yang 50 megapiksel, tapi karena kita nyari keseimbangannya, ya kita pakai aja 12 megapiksel. Sama-sama 3000 kali 4000 loh, piksel. Dengan ukuran filenya yang sama-sama kurang lebih nggak begitu jauh. Herannya, si iPhone ini lebih tajam guys. Lebih tajam, coba kalian zoom itu lebih tajam tulisan RX King-nya dibandingkan yang iPhone. Dibandingkan yang Samsung ya, yang pecah untuk di zoom-nya. Lanjut foto selanjutnya itu ada portrait mode ya. Portrait mode sama-sama 1,8, depth of field-nya sama-sama dapat. Aku sendiri kalau di antara foto ini memang lebih suka yang Samsung guys. Karena memang kulitnya bagus di sini, beda sama yang iPhone.
Aku pun sempat lakuin polling di Instagram dan banyak yang setuju bahwa foto Samsung lebih bagus. Padahal aku ini blind poll ya. Nggak tahu sih kalau misalkan aku tulis di situ iPhone atau Samsung, pasti orang ada kecenderungan suka sama brand tertentu, fanboy atau fangirl ya. Lanjut lagi di portrait selanjutnya, pun aku di sini lebih suka yang Samsung guys. Portraitnya dia lebih bagus dibandingkan dengan yang iPhone. Nah, untuk kamera depannya ini jomplang sekali. Entah kenapa Samsung, kenapa kamu kok hasilnya malah nggak realistik gitu loh. Hasilnya kok malah warm, mendung ala-ala gitu. Padahal di atas tuh lagi cerah-cerahnya gitu loh. Heran nggak tuh? Ini aku juga nggak tahu udah berapa kali selfie juga hasilnya juga sama gitu. Sehingga aku punya kesimpulan kamera depan iPhone itu lebih bagus guys. Bahkan untuk kamera malamnya, selfie-nya nggak diapa-apain, juga lebih terang, lebih bagus. Oke, lanjut ke foto malam. Sebenarnya Samsung itu yang punya nitografi. Tapi iPhone kita akalin dengan exposure-nya dinaikkan, itu malah lebih bagus. Malah lebih keangkat gitu loh. Gelapnya itu lebih keangkat gitu loh. Walaupun ya kita sama-sama tahu kamera malam kalau dipaksain segelap apapun, pasti bakal noise guys. Tapi ini luar biasa iPhone bisa ngimbangin padahal nggak ada fitur nitografinya ya atau night mode-nya ya. Oke, kita lanjut ke foto-foto lainnya. Ini mulai ada perbedaan yang bisa dilihat guys. Kalau kamera Samsung itu cenderung, kalau aku lihat sih nggak terlalu berwarna ya. Beda sama karakter dari Samsung seri-seri sebelumnya, apalagi S series. Yang mana dulu tuh Samsung dikenal dengan fibernya gitu loh. Nonjok gitu, ada nendang. Sekarang dia lebih kalem. Coba lihat aja teman-teman dibandingin sama iPhone sebelah yang kontrasnya lebih tajam. Shadow, lalu blacknya juga lebih dapat dibandingkan dengan yang Samsung. Sehingga iPhone ini lebih cocok buat orang yang ready to pose. Ini juga aku sempat lakuin polling juga. Tapi memang aku sebutin brandnya guys. Itu menang di iPhone ya. Nah itu guys, bingung. Milihnya tuh bingung sekali. Karena sama-sama bagus dan sama-sama menjanjikan ya, plus minus. Tapi kalau misalkan aku ditanya mana yang bagus untuk foto ya. Untuk foto aku lebih jagoin Samsung guys. Aku lebih jagoin Samsung. Kalau untuk videonya di awal tadi, entah kenapa rasa-rasanya jomplang sekali ya. iPhone ini kok hasilnya aneh gitu. Yang awal tuh yang di matahari itu. Ternyata memang kondisinya panas banget guys. Panas dan mungkin terkena coating ya di lapisan lensanya. Sehingga dia terlihat tidak fokus atau buram. Padahal sudah tak bersihkan itu guys lensanya. Slow motion guys. Slow motion kalau di Samsung itu paling rendah itu 240 fps. Sedangkan yang di iPhone 120 fps, jadi memang nggak seimbang. Tapi nggak apa-apa, ini bisa kelihatan dari hasilnya yang mana di iPhone ini lebih smooth, lebih bagus. Nggak terlalu lebay, yang di Samsung ini kontrasnya terlalu dominan ya. Rumput-rumputnya detailnya terlalu tajam, sehingga menyiksa mata guys. Oke, untuk perekaman videonya aku tuh nggak nyadar sampai setengah jalan ya. Ternyata video Samsung tuh goyang-goyang. Padahal dulu tuh ku aktifkan fitur stabilisasinya. Kenapa kok bisa mati sendiri ya? Itu juga aku heran. Tapi teman-teman bisa lihat di sini begitu dinyalain stabilisasinya, iPhone kalah untuk stabilisasinya. Kalau menurutku ya, stabilisasinya masih menang Samsung. Karena kelihatan tuh jitter-jitter goyangannya itu kayak ada apa semacam flickering gitu loh guys di kamera iPhone pada saat kita ngambil video yang terlalu ekstrim pergerakannya. Itu juga aku nggak tahu kenapa. Jadi agak sedikit pusing liatnya gitu loh. Apalagi kalau misalkan kita pakai 0,5 yang resolusinya rendah guys. Teman sadar nggak sih kalau misalkan FPS yang dipakai dari kedua video ini, kedua HP ini ya, itu paling rendah 30 fps. Karena emang Samsung ada limitasi untuk perekaman FPS-nya. Cuma 30, sedangkan di iPhone itu bisa 24 fps. Makanya
ya udah 30 fps semua, kita nggak ada komparasi yang 24 fps. Kalau untuk video produknya, ini sama-sama bagus guys, sama-sama bagus, kameranya juga tajam ketika produk kita deketin, hanya saja perbedaannya adalah di shifting ya, atau switching fokus dekat dan fokus jauhnya. Kalau di Samsung dia cenderung kasar guys, cepat tapi kasar, seret gitu. Tapi kalau di iPhone dia smooth gitu, perpindahannya smooth gitu loh. Sehingga lebih adem, lebih enak ngeliat ketika kita ngelakuin produk review. Jadi untuk videonya aku memilih iPhone guys, memilih iPhone. Kenapa iPhone? Ya walaupun sebenarnya agak sulit untuk milih di antara keduanya. Kembali lagi sama seperti foto ya, sama-sama bagus sebenarnya. Tapi ini kembali ke masalah preferensi aja. Kalau aku lebih suka iPhone karena dia yang aku tangkap adalah lebih natural untuk videonya ya. Aku kayak misalkan lihat tanah liat itu ya seperti itu warnanya. Walaupun tadi ada beberapa hal yang harus dikompromi yaitu jitternya itu. Tapi untuk masalah FPS kebetulan karena aku lebih suka ya untuk 24 fps. Bahkan di semua video YouTubeku ini main kameranya 24 fps. Maka aku cenderung lebih jagoin si iPhone 11 gitu. Mungkin bagi sebagian orang nggak terlalu pengaruh 30 fps, tapi kalau menurutku itu sangat berpengaruh terhadap kenyamanan mata guys. Nah kalau Samsung ini gimana ya? Mungkin kalau bisa dibilang dia terlalu jago menetralkan white balance guys. Jadi warna yang harusnya begini dia netralin. Jadi seolah-olah nggak terlalu lebay. Tapi jujur aja dua-duanya sama-sama bagus. Dua-duanya sama-sama bagus. Sekali lagi ya tak ingetin, dua-duanya sama-sama bagus. Aku nggak nyangka sama sekali kalau si iPhone 11 ini HP 2019 5 tahun lalu masih bisa nyaingin HP di tahun 2024 ini guys. HP 6 jutaan, iPhone sekarang turun. Walaupun tadi udah aku jelasin ya, nggak sebanding sebenarnya, tapi ya karena banyak juga yang request kita lakuin lah video kali ini. Semoga teman-teman bisa melihat dan membandingkan, mungkin ada jawaban yang kurang cocok sama aku, nggak apa-apa guys. Ini namanya perbedaan dan masalah preferensi aja. Bisa komen di bawah, kasih masukan, apa yang kurang. Itu aja guys untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pisang guys. Hampir lupa kalau aku juga ngelakuin poll ya di videonya. Dan itu seri. Itu membuktikan bahwa kedua kamera ini bagus dan layak dipertimbangkan guys. Sekali lagi, terima kasih ya. Ya. Mantap.